Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian masih tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Baiklah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial IPS yang ada di tema 1 dengan materi pemanfaatan kondisi geografis dalam bidang ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Agni dan simak baik-baik juga video yang akan ditayangkan. Ya. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara. Ada 4 poin yang akan Ibu bahas. Yang pertama, pemanfaatan kondisi geografis, potensi dan kegiatan ekonomi, fakta politik negara-negara Asia Tenggara, dan yang terakhir adalah flora dan fauna endemik negara-negara ASEAN. Ya. Berikutnya, pemanfaatan kondisi geografis. Keadaan geografis alam yang beragam membuat masyarakat di wilayah Asia Tenggara memiliki aktivitas yang berbeda dalam hal pemanfaatan kondisi alamnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram pemanfaatan kondisi geografis berikut ini. Yuk, kita cek pemanfaatan kondisi geografis. Oke, sebelum Ibu bahas, Ibu akan memberitahu bahwa tidak semua negara di wilayah ASEAN akan Ibu bahas di sini. Jadi, Ibu mengambilnya random, Ibu acak, nah sisanya yang tidak ada, silakan kalian searching sendiri di media internet, atau di Wikipedia, atau di buku ilmu pengetahuan sosial yang kalian miliki. Ya. Pertama, Indonesia. Negara kita adalah memiliki hasil pertanian padi, sayuran, dan lain-lain. Untuk hasil hutannya, Indonesia terkenal dengan rotan, jati, dan karet. Untuk hasil tambangnya ada batu bara, minyak bumi, gas alam. Kalian lihat di sini ada gambar kecil. Ini adalah contoh perkebunan jati yang ada di negara. Kita lanjut ke Malaysia. Malaysia hasil perkebunannya adalah karet. Karet ini merupakan hasil perkebunan terbesar di dunia. Ya. Kemudian hasil pertambangannya ada minyak mentah dan timah. Timah juga Malaysia menjadi negara terbesar penghasil timah selain karet. Ini adalah contoh penyadapan karet yang ada di negara Malaysia. Kemudian kita masuk ke Thailand. Pertanian. Thailand menghasilkan padi terbesar di dunia. Selain itu, pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Ini ada gambar padinya. Perlu kalian ketahui, Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar, kemudian menjadi negara peneliti padi di wilayah Asia Tenggara. Thailand juga merupakan negara yang belum pernah merasa dijajah oleh negara asing. Thailand juga dikenal dengan negara Seribu Pagoda, kemudian tanah merdeka. Itu adalah sebelumnya tentang negara Thailand. Next, negara Singapura. Dalam hal geografis, negara Singapura tidak seberuntung negara-negara yang tadi disebutkan. Ya, makanya mereka banyak pemasukannya didapat dari sektor jasa dan sektor perdagangan. Ya, sektor jasa itu bisa mereka ambil dari penyewaan pelabuhan, kemudian jasa-jasa perdagangan seperti pariwisata, kemudian pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke Laos. Laos hasil pertaniannya adalah padi, jagung, dan tembakau. Kemudian perikanannya terpusat di Sungai Mekong. Ini adalah gambar Sungai Mekong. Salah satu sungai terpanjang di dunia yang dilalui oleh 3 negara dan salah satunya Laos. Jadi Laos banyak menghasilkan pemasukan perekonomian di sekitar pinggiran Sungai Mekong ini. Kemudian lanjut ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam pertambangannya adalah minyak bumi dan gas alam. Pertaniannya padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Ini adalah salah satu contoh penambangan lepas pantai Brunei Darussalam. Negaranya kecil, tetapi pendapatan per kapitanya terbesar di Asia Tenggara. Ya. Kita lanjut ke potensi alam dan kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian di suatu negara biasanya dipengaruhi oleh keadaan geografis negara tersebut. Masyarakat pastinya menyesuaikan mata pencariannya dengan keadaan alam di sekitarnya. Begitu pula dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Keadaan geografis banyak mempengaruhi perbedaan kegiatan ekonomi mereka. Ya, kita cek sama-sama. Kita ambil negara kita dulu ya. Kita contoh Indonesia. Kegiatan ekonominya ada pertanian, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Tentunya kegiatan ekonomi ini merujuk kepada sumber daya alam yang dimiliki negara kita. Di dataran rendah, Indonesia banyak menghasilkan padi, sayur, tani, dan jagung.
Kemudian di dataran tinggi, banyak menghasilkan teh, kopi, tuna, cengkeh, kelapa sawit. Untuk pantai ada ikan, udang, tuna, kemudian garam, rumput laut, cakalang, dan lain sebagainya. Untuk hasil hutannya, Indonesia banyak menghasilkan kayu jati, rotan, karet, damar, mahoni, dan lain sebagainya. Kemudian untuk barang tambang, ada minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, emas, dan lain sebagainya. Nah, ini di negara kita. Di negara lain ada Brunei Darussalam, pertambangan, ada buruh, ada pertanian, hasil utamanya adalah minyak dan gas bumi, hasil pertaniannya padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Untuk negara Malaysia, ada kegiatan ekonomi pertanian, berkebun, dan penambang. Hasil hutannya adalah kayu dan karet. Karet itu terbesar di dunia. Dan timah juga merupakan Malaysia pengekspor timah terbesar di dunia. Berikutnya ada Myanmar, Singapura, dan Thailand. Ibu akan membahas Thailand saja. Ya, di Thailand ini ada dua sektor kegiatan ekonomi adalah pertanian dan jasa. Karena sumber daya alam mereka banyak mendukung di dua kegiatan ekonomi ini. Yang pertama pertanian, padi. Thailand banyak menghasilkan padi, bahkan Thailand merupakan negara pengekspor padi terbesar di dunia. Selain itu, Thailand juga menjadi negara peneliti padi di wilayah Asia Tenggara. Kemudian untuk jasa pariwisatanya, Thailand juga banyak mengambil atau mendapatkan devisa negara dari sektor pertanian, dari sektor pariwisata. Selanjutnya, fakta politik negara-negara ASEAN. Ya, ada beberapa identitas yang akan dibahas di slide berikutnya, yaitu ada ibu kota, ada kepala negara, hari kemerdekaan, bahasa resmi, lagu kebangsaan, mata uang. Ya, hanya ada beberapa negara yang akan dibahas di sini, tidak semuanya. Seperti biasa, silakan kalian searching lagi negara-negara yang tidak masuk ke dalam slide penjelasan dari guru. Ya, di sini ada negara kita, negara Indonesia. Perhatikan peta wilayah negara Indonesia. Ya, yang warna hijau-hijau ini adalah negara kita dengan 5 pulau besar di Indonesia. Kemudian warna putih ini adalah negara yang berseberangan atau bertetanggaan dengan negara kita. Ibu sebutkan yang pertama ini ada Pulau Sumatera, ke bawahnya Jawa, di atas Jawa Kalimantan, sebelah kanannya Sulawesi, sebelah kanan paling timur adalah Pulau Papua. Tentunya dikelilingi dengan pulau-pulau kecil, ribuan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Makanya negara Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan. Selanjutnya ini adalah gambar benderanya, ini lambang negara kita, burung Garuda atau elang Jawa. Kemudian ini adalah mata uangnya, rupiah. Di sini ada keterangannya, ibu kotanya Jakarta, luasnya, jumlah penduduk, bahasa resmi Indonesia, mata uang rupiah. Hari kebangsaannya 17 Agustus, lagu nasionalnya Indonesia Raya, dan ibu kotanya ada di Jakarta. Ya, untuk kepala pemerintahannya, kepala negaranya adalah presiden, karena kita menganut sistem demokrasi. Berikutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia ada dua pulau terbesar yang dipisahkan. Yang pertama sebelah kiri ini adalah negara Malaysia yang berbatasan dengan Pulau Sumatera. Yang sebelah kanan negara Malaysia yang berbatasan langsung secara daratan dengan negara Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan, ini Malaysia, dan di atas ini adalah negara Brunei Darussalam. Ini ada gambar benderanya, ini ada lambangnya dengan harimau Malaya. Nanti kita bahas di endemik negara-negara ASEAN. Kemudian ini adalah mata uangnya ringgit. Ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, mata uangnya ringgit, hari kebangsaannya 31 Agustus, lagu nasionalnya negaraku dengan ibu kota Kuala Lumpur. Next, negara Singapura. Negara Singapura adalah negara yang lumayan cukup kecil di wilayah Asia Tenggara. Ini wilayahnya. Yang hitam ini adalah Pulau Sumatera atau negara Indonesia. Ya, letaknya sangat berdekatan sekali dengan negara Indonesia. Tapi dalam hal pendapatan per kapitanya jauh melebihi negara kita. Ini adalah gambar benderanya. Sorry, balik lagi. Singapura merupakan salah satu negara kepulauan selain Indonesia dengan Filipina ya. Lihat paling ingat. Ini ada gambar benderanya. Kemudian ini ada lambang negara Singapura, majulah Singapura, sesuai dengan lagu nasionalnya. Kemudian ada mata uangnya dolar Singapura. Ibu kotanya Singapura, bahasa resminya ada Inggris, Melayu, Mandarin, mata uangnya dolar Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus, lagu kebangsaan majulah Singapura, ibu kotanya adalah Singapura sendiri. Baiklah,
Ini hanya 3 negara yang Ibu bahas, sisanya silahkan kalian browsing lagi di internet. Kita masuk ke flora dan fauna endemik. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik tersendiri sebagai simbol negara. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis hewan dan tumbuhan yang hanya ada di wilayah tertentu dan jarang ditemukan di negara lain. Jadi biasanya untuk flora dan fauna endemik ini suka ada yang menjadikan sebagai ikon negara-negara tertentu, ya, karena saking langkanya, saking jarangnya, dan hanya bisa ditemukan di negara. Kita cek ini. Nah, di Indonesia, Ibu akan ambil negara Indonesia dulu. Yang perlu kalian ketahui, negara kita itu memiliki endemik flora berupa anggrek bulan. Nah, ini gambar anggrek bulannya. Kemudian untuk faunanya, kita punya hewan endemik komodo. Ya, komodo ini merupakan salah satu spesies reptil terakhir yang ada yang bisa dilihat secara langsung, ya, tepatnya ada di Pulau Komodo, dan itu hanya ada di Indonesia saja. Ya, ini adalah reptil terbesar terakhir yang ada di dunia. Tentunya kita bangga ya sebagai warga negara Indonesia karena masih memiliki hewan langka yang ada di dunia, dan ini satu-satunya ada di Indonesia. Kemudian berikutnya kita akan bahas lagi ada hewan endemik pulau negara Thailand, yaitu gajah. Ya, Thailand itu adalah salah satu negara yang sangat memuliakan hewan gajah. Makanya Thailand juga dikenal dengan negara gajah putih. Ya, gajah ini merupakan salah satu hewan yang paling dihormati, hewan yang sangat dikagumi di wilayah negara Thailand. Makanya Thailand itu menjadikan gajah itu sebagai hewan endemisnya. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki satwa langka yaitu harimau Malaya yang dijadikan sebagai lambang negara mereka. Kemudian ada negara Singapura. Negara Singapura ini memiliki hewan endemik Singapura yang dijadikan sebagai ikon dari negara mereka. Ya, kalau kalian perhatikan, salah satu lambang negara Singapura itu adalah patung, ya, yang berupa kepala singa. Oke. Nah, sampai sini aja pembahasan tema 1 materi IPS-nya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi Ibu pesan untuk materi-materi atau negara-negara yang tidak sempat Ibu bahas di slide kali ini bisa kalian searching di internet atau di buku-buku sumber pengetahuan IPS lainnya. Demikianlah materi IPS di tema 1 ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.